semuanya. Perkenalkan, nama saya Nanda Sulistianingsih. Nama saya Miftal Jana. Nama saya Maudi Viana. Nama saya Indah Nuhaliza. Nama saya Mawar. Pada video kali ini kita akan membahas tentang literasi manajemen keuangan dan bagaimana memahami investasi di pasar modal. Literasi keuangan sangat penting bagi setiap individu maupun organisasi, karena dengan pemahaman yang tepat, kita bisa membuat keputusan keuangan yang lebih bijak. Mari kita mulai. Literasi manajemen keuangan adalah kemampuan memahami prinsip, konsep, dan praktik keuangan. Dengan literasi keuangan yang baik, kita dapat mengelola sumber daya finansial yang lebih efektif, baik dalam kehidupan pribadi maupun bisnis. Beberapa elemen yang penting dari literasi ini antara lain. Yang pertama, penganggaran. Yang kedua, manajemen arus kas. Yang ketiga, perencanaan keuangan. Yang keempat, pengelolaan utang. Yang kelima, investasi. Yang keenam, manajemen risiko. Yang ketujuh, perpajakan. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan keuangan. Sebelum memulai investasi, kita perlu memahami prospektus investasi. Prospektus adalah dokumen resmi yang disusun oleh perusahaan untuk memberikan informasi detail tentang investasi yang ditawarkan. Beberapa poin penting prospektus meliputi: yang pertama ada ringkasan eksekutif, kedua informasi perusahaan, ketiga analisis risiko, keempat deskripsi investasi, kelima proyeksi keuangan, keenam struktur pendanaan, ketujuh informasi hukum dan regulasi. Selanjutnya, mari kita bahas instrumen-instrumen yang ada di pasar modal. Instrumen pasar modal adalah sekuritas atau surat berharga yang diperjualbelikan untuk mendapatkan dana dari investor. Beberapa instrumen yang umum digunakan adalah: yang pertama ada saham. Instrumen yang memberikan kepemilikan di perusahaan, baik saham biasa maupun saham preferen. Yang kedua ada obligasi, surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan. Yang ketiga ada reksadana, investasi kolektif yang dikelola oleh manajer investasi, cocok untuk diversifikasi. Yang keempat ada ETF, Exchange Traded Fund, reksadana yang diperdagangkan seperti saham di bursa efek. Yang kelima ada derivatif, instrumen yang cocok untuk spekulasi atau hedging seperti opsi dan futures. Yang keenam ada surat berharga komersial atau commercial paper, instrumen utang jangka pendek yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan jangka pendek sukuk. Obligasi syariah yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketujuh ada depositoris receivables, surat berharga yang diterbitkan oleh bank sebagai bukti kepemilikan saham dari perusahaan yang berada di luar negeri. Contohnya American Depositories Receipts atau ADR, Global Depository Receipts atau GDR. 8 ada Medium Term Notes atau MTN, instrumen utang jangka menengah yang biasanya memiliki jangka waktu antara 5 hingga 10 tahun. 9 ada sukuk, adalah surat berharga yang menunjukkan kepemilikan bersama terhadap suatu aset atau proyek yang mendatangkan pendapatan. Angka 10 ada rights issue, penerbitan saham baru yang diberikan kepada pemegang saham lama dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar sebagai hak prioritas mereka untuk membeli saham tambahan tersebut. Angka 11 ada warrant atau warrant, surat berharga yang memiliki hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan pada harga yang telah ditentukan oleh jangka waktu tertentu. Yang ke-12 ada obligasi konversi atau convertible bonds, obligasi yang dapat dikonversikan menjadi saham perusahaan penerbit pada waktu tertentu dengan syarat yang telah ditentukan. Memahami karakteristik dan risiko tiap instrumen sangat penting agar kita bisa memilih investasi yang sesuai dengan tujuan dan kebutuhan kita. Langkah-langkah investasi di pasar modal. Untuk memilih investasi di pasar modal, ada beberapa langkah yang bisa diikuti. Langkah yang pertama, tentukan tujuan investasi. Pikirkan apakah tujuan investasi untuk pertumbuhan modal, pendapatan tetap, atau diversifikasi portofolio.
Yang kedua, analisis profil risiko. Apakah Anda tipe investor konservatif, moderat, atau agresif? Ketiga, pahami instrumen pasar modal. Kenali karakteristik instrumen seperti saham, obligasi, reksadana, dan ETF. Yang keempat, gunakan analisis fundamental dan teknikal. Analisis ini dapat membantu kita memilih saham berdasarkan kinerja keuangan dan harga pasar. Kelima, diversifikasi portofolio. Sebar investasi di berbagai instrumen agar risiko tidak terlalu terpusat. Keenam, tinjau dan evaluasi portofolio. Evaluasi kinerja investasi secara berkala agar setiap strategi tetap sesuai dengan kondisi pasar dan tujuan finansial. Yang ketujuh, tentukan jangka waktu investasi. Jangka pendek 1-3 tahun, jangka menengah 3-5 tahun, jangka panjang lebih dari 5 tahun. Yang kedelapan, pantau kondisi ekonomi dan pasar, kondisi eksternal seperti inflasi, suku bunga, kebijakan pemerintah, dan tren global sangat mempengaruhi pasar. Dengan memantau berita ekonomi, investor bisa menyesuaikan strategi investasi sesuai perkembangan pasar. 9. Perhatikan biaya dan pajak. Biaya transaksi, saat membeli atau menjual saham, biaya broker perlu diperhatikan. Pajak keuntungan modal, pajak dividen adalah 10%, sedangkan pajak capital gain dari penjualan saham di Indonesia adalah 0,1% dari nilai bruto transaksi. 10. Evaluasi portofolio secara berkala. Tinjau kinerja portofolio setiap 6 bulan atau sebulan sekali untuk memastikan strategi investasi tetap sesuai dengan tujuan finansial dan perubahan pasar. Nah, teman-teman, tadi kan sudah dibahas apa saja instrumen pasar modal. Saat ini saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami langkah-langkah apa saja yang bisa kita lakukan dalam memilih investasi yang tepat di pasar modal. Lex. Langkah yang ke-11 adalah memilih platform dan broker terpercaya. Pastikan memilih broker yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan memiliki reputasi baik. Gunakan platform yang user-friendly agar mudah memantau investasi. Salah satu contohnya yaitu aplikasi POMS ID. Berikut tata cara dalam membuat akun POMS ID. Yang pertama itu mendaftar akun di POMS ID jika belum memiliki akun. Apa saja yang bisa kita lakukan itu salah satunya kunjungi situs website, masuk ke POMS ID, lalu pilih daftar atau registrasi. Biasanya terdapat tombol atau link untuk mendaftar di bagian atas atau bagian bawah halaman utama. Lalu isi formulir pendaftaran. Kita diminta untuk mengisi data seperti nama lengkap, email, username, dan password. Selanjutnya verifikasi email. Setelah mendaftar, kita biasanya akan menerima email verifikasi. Klik link yang dikirimkan ke email untuk mengaktifkan akun. Lalu sudah selesai, setelah verifikasi selesai, kita bisa masuk ke akun POMS ID. Langkah yang kedua, setelah memiliki akun, kita masuk ke akunnya. Kunjungi halaman loginnya lagi, lalu klik masuk. Setelah itu, masukkan kredensial, masukkan alamat email dan kata sandi yang kita gunakan saat mendaftar. Lalu klik enter, setelah itu kita akan diarahkan ke dashboard atau halaman utama akun. Langkah yang ketiga adalah mengelola profil akun. Setelah kita login, kita dapat mengenali informasi akun dan pengaturan profil. Sini kita bisa mengedit profil, biasanya ada menu atau tombol untuk mengedit informasi akun, seperti nama, foto, profil, bio, dan lain-lain. Lalu kita juga bisa mengubah password jika kita ingin mengganti kata sandi. Pilih menu setting atau profil dan temukan opsi untuk mengganti password. Setelah itu kita bisa setting notifikasi dengan mengatur notifikasi sesuai preferensi kita, apakah kita ingin menerima email, pemberitahuan push, atau lainnya. Langkah yang keempat adalah menjelajahi fitur-fitur POMS ID. Dalam platform POMS ID mungkin menawarkan berbagai fitur sesuai dengan jenis layanan yang mereka tawarkan seperti upload dan kelola konten. Jika platform ini berkaitan dengan penulisan atau manajemen konten, kita bisa mengunggah atau menulis artikel, puisi, atau konten lainnya.
Yang kedua adalah kolaborasi. Jika ada fitur kolaborasi, kita bisa bekerja dengan pengguna lain untuk membuat proyek bersama. Lalu kita bisa melihat statistik. Untuk beberapa platform, kita bisa memantau kinerja konten yang diunggah seperti jumlah tampilan atau interaksi. Lalu juga bisa pencarian dan filter. Menggunakan fitur ini, kita bisa menemukan konten atau proyek yang relevan dengan minat kita. Langkah yang kelima adalah menggunakan fitur premium bila ada. Jika PUMS ID menawarkan layanan premium atau berbayar, kita mungkin akan diminta untuk berlangganan atau membeli paket tertentu untuk mendapatkan fitur tambahan. Langkah yang keenam, mengakses bantuan atau dukungan. Jika kita mengalami masalah atau membutuhkan bantuan, PUMS ID biasanya menyediakan pusat bantuan atau kontak dukungan pelanggan. Bantuan atau FAQ, cek halaman FAQ atau Frequently Asked Questions jika kita membutuhkan jawaban cepat, atau hubungi dukungan jika masalah kita lebih kompleks. Carilah informasi untuk menghubungi tim dukungan melalui email, formulir kontak, atau chat. Yang terakhir adalah keluar dari akun. Setelah selesai, kita bisa keluar dari akun dengan memilih opsi logout atau keluar yang biasanya terdapat di menu pengaturan atau profil. Nah, demikian pembahasan mengenai literasi manajemen keuangan dan perencanaan investasi di pasar modal. Dengan memahami dasar-dasar ini, kita bisa membuat keputusan mengenai perencanaan keuangan dan investasi dengan lebih bijak. Jangan lupa selalu memperbaharui informasi dan pengetahuan tentang keuangan, serta selalu memantau kondisi pasar. Selamat berinvestasi dan selamat belajar. Terima kasih.